Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sunardi Panggobel, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pohato, Provinsi Gorontalo, dan saat ini mengajar di SDN 08 Lemito dengan fasilitator Ibu Selvi Kadir Lahati MPD dan pengajar praktik Bapak Amiruddin Ismu MPD. Video ini merupakan gambaran dari koneksi antar materi dan kesimpulan serta refleksi dari modul 1.1. Berikut ini merupakan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang kedua adalah pendidikan yang menuntun. Pendidikan bertujuan untuk menuntun dengan memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar pada anak agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Karena anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Yang ketiga adalah semboyan pendidikan. Semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Artinya, saat berada di depan, seorang guru dapat menjadi contoh teladan yang baik pada anak didik. Semboyan yang kedua, ing madyo mangun karso. Artinya, saat berada di tengah, seorang guru dapat memberi semangat belajar pada anak didik. Dan semboyan yang ketiga adalah tuturi handayani. Artinya, saat berada di belakang, seorang guru dapat memberi dorongan dan tuntunan pada anak didik. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam adalah pendidikan disesuaikan dengan sosio-kultural yang ada di lingkungan anak. Sedangkan kodrat zaman adalah pendidikan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kelima adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta dan karsa sehingga menciptakan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya yang memiliki kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Setelah mempelajari modul ini, baik melalui membacanya, memahaminya, dan diskusi bersama fasilitator maupun teman-teman, maka saya menyadari ada banyak hal yang perlu saya perbaiki terkait dengan pembelajaran yang telah saya lakukan selama ini. Agar lebih terarah dalam memperbaiki cara pembelajaran yang telah saya lakukan tersebut, maka saya akan memulainya dengan beberapa pertanyaan pemantik berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya adalah bahwa setiap murid harus mengikuti setiap apa yang diajarkan.
Kemudian, setiap murid yang rajin pasti pintar dan murid yang malas pasti bodoh. Berikutnya, setiap murid harus mengerti dengan apa yang diajarkan. Lalu, setiap murid harus mampu mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Dan yang terakhir adalah, setiap murid harus mampu memperoleh nilai yang baik. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari akan kesalahan saya tentang bagaimana cara pandang saya terhadap murid. Saya menyadari pula bahwa sebagai seorang guru, saya hanya berperan untuk mendampingi dan menuntun mereka dalam proses pendidikan. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya segera terapkan adalah 1. Membuat kesepakatan kelas. Kedua, dalam pembelajaran yang tadinya selalu berpusat pada saya, kini berpusat pada murid dengan menggunakan metode-metode permainan. Karena saya telah menyadari bahwa setiap anak menyukai permainan, sehingga situasi pembelajaran lebih menyenangkan dan terasa nyaman bagi mereka. Ketiga, lebih memperhatikan minat dan bakat murid untuk dapat ditumbuh kembangkan. 4. Menuntun, membimbing, dan memotivasi murid agar garis samar-samar pada murid menjadi garis tebal yang dapat ditumbuh kembangkan sesuai minat dan bakat murid. Dan yang kelima adalah memberikan penguatan karakter agar terbentuk budi pekerti yang baik pada murid. Demikian dari saya. Sekian dan terima kasih. Tetap kuat dan tetap semangat. Salam guru penggerak.